Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannama hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai fikih dalam kitab Kasyifatus Sajjah Syarah Sabinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhati fi'lil Jum'at. Kita masuk pada pembahasan syarat-syarat sahnya melaksanakan Jumatan. Jumatan itu sah kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Apa aja syarat-syarat sahnya melakukan Jumatan itu? Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Jumatan itu semuanya harus ada di waktu zuhur. Pokoknya di waktu zuhur, mau di awal waktu, mau di pertengahan waktu, mau di akhir waktu. Intinya sholat Jumat itu 2 rakaat. 2 rakaatnya itu ada di waktu zuhur, bukan di waktu asar atau sebelum zuhur. Harus dia ada di waktu zuhur. Kalau dia sholat Jumat bukan di waktu zuhur, maka sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dalam mazhab kita sholat Jumat itu mengganti daripada sholat zuhur. Jadi kalau di mazhab kita, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur bagi laki-laki ini, karena kan ini wajib. Kalau kemudian dia ini tidak melakukan, kalau dia ini sudah melakukan sholat Jumat, maka dia tidak perlu lagi sholat zuhur, kecuali ada masalah di sholat Jumatnya. Kalau ada masalah di sholat Jumatnya, maka dia boleh melakukan sholat zuhur, mengulang dengan sholat zuhur. Apa itu masalahnya? Nanti akan dibahas. Jadi yang pertama syaratnya itu adalah dia sholat Jumat harus ada di waktu zuhur. Yang kedua, wa antuqoma fihi qatil balad. Sholat Jumat itu harus didirikan, dilaksanakan di garis kota, di garis kampung, di garis negeri, bukan di gua-gua, bukan di hutan-hutan, bukan di padang pasir, bukan di padang batu. Dia ada di wilayah kota, di garis kota, di garis kampung, bukan di pemukiman, bukan tempat yang gak ada pemukiman. Itu harus maksudnya. Jumatan itu harus ada di garis kampung, di garis wilayah, bukan di luar garis. Kalau zaman sekarang kan agak kalau kita di kota kayak begini kan agak susah nih ngebayanginnya kalau belum pernah kemana-mana ya. Di garis kota itu maksudnya apa? Kalau zaman dulu itu kan rumah daerah ini kan masih jarang-jarang. Ini di sini kampung, nanti keluar kampung aja itu udah hutan belantara atau sesuatu yang nggak ada kampungnya gitu. Bisa saja dia padang pasir atau segala macam. Nah, Jumatan itu harus ada di wilayah garis negeri. Ya kayak kita begini nih, kita kan ada garisnya nih, ada garis wilayah mana, kelurahan mana kita. Nah, maka kemudian kita sholat Jumat boleh di sini. Seandainya walau lazama ahlul hiyam maudi'an minas sohroh lam tasihul Jumat. Seandainya orang yang berkemah ingin menetap di satu tempat di padang pasir atau di padang rumput, maka dia kemudian sholat Jumat, maka sholat Jumatnya dianggap tidak sah di perkemahan itu. Jadi misalnya kalau perkemahan Cibubur kan memang dia bumi perkemahan gitu ya. Tapi maksudnya sini perkemahan di tempat yang memang bukan tempat perkemahan resmi, di tempat-tempat yang dia sedang berjalan
nggak ada perkampungan, lalu kemudian dia bikin tenda di situ. Kan zaman dulu kan begitu sih. Dia melakukan perjalanan dari sini mau kemana, lalu kemudian di tengah jalan udah kemalaman dia megang dia pasang tenda, dia berkemah di situ. Ini bukan berkemah yang di resmi ini ya, yang berkemah di buku segala macam. Kalau ada orang jalan, lalu kemudian di tengah jalan dia kemalaman, lalu kemudian dia bikin kemah di situ, dan itu nggak ada kampungnya, nggak ada kampung di situ. Lalu kemudian dia sholat Jumat di situ, maka sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Lalu harusnya bagaimana? Dia harus wajib mendengar. Ada azan nggak di daerah situ? Dia mendengar azan nggak? Kalau dia mendengar azan, maka dia harus datang ke tempat itu. Dia harus ke tempat suara, harus datang ke tempat suara di mana dia mendengar azan. Tapi kalau kemudian dia tidak mendengar azan, maka dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Sebab kalau dia nanti sholat Jumat di situ, maka dianggap sholat Jumatnya tidak sah, tidak sah. Tapi kan kalau zaman sekarang agak susah membayangin kayak gini nih, karena kan kita keluar kota udah kota lagi, keluar dari sini udah kota lagi, keluar dari Jakarta, Bekasi udah kota lagi, lalu kemudian ke Cikarang udah kota lagi, dan terus kota sampai ke Pulau Jawa juga, sampai ke Timur Jawa kan udah kota semua ini. Nah tapi kan ini lagi bayangin zaman dulu. Yang ketiga, wa antusolliya jama'atan. Sholat Jumat itu jama'atan, harus dengan berjamaah. Firraqatil ula bitamamiha, tapi di rakaat pertama dengan sempurna. Nanti kalau udah rakaat kedua, seandainya imam batal, dia boleh lanjutin sendiri. Atau kemudian dia mufarokoh, pindah, pisah dari imam, dia boleh sendiri. Tapi rakaat pertama tamam, rakaat pertama sempurna. Rakaat pertama sempurna itu maksudnya udah sujud yang kedua nih. Kan nih berdiri, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud yang kedua. Itu berarti sudah rakaat satu yang sempurna. Nanti ketika dia bangun rakaat kedua, lalu kemudian dia mau mufarokoh, mau berpisah, kayaknya saya nggak yakin dengan imam ini, gitu ya. Dia mufarokoh di situ, maka dia nggak perlu lagi untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena dia wajib jamaahnya sholat Jumat itu wajibnya itu firraqatil ula bitamamiha, hanya pada di rakaat pertama yang sempurna. Jadi kalau mau mufarokoh, habisi dulu rakaat pertamanya, nanti mufarokohnya baru di rakaat kedua gitu. Wa ayyakunu arba'ina. Yang keempat syaratnya, jamaahnya beserta imam arba'ina, harus ada 40. Walau minal jinni, sekalipun salah satunya ada jinnya. Salah satunya berupa jin. Kalau dia bisa lihat, kan jin itu kan bisa dapat. Jin itu sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin sama manusia itu disuruh beribadah sama Allah. Dia disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah yang lain. Sekarang di ngaji, ada jin yang ngaji nggak sekarang? Ya nggak tahu kan, nggak bisa lihat kan. Tapi masa iya nggak ada jin yang nggak ngaji di sini? Nah begitu juga Jumatan. Ketika Jumatan ini 38 orang doang, berarti kurang 2. Lalu ada orang satu yakin, enggak ini lebih, ini dari 38, ini ada 100 ini. Dari mana? Itu jin tuh pada ikut Jumatan tuh. Dia yakin gitu. Dan dia orang yang muktamad, orang yang bisa dipegang, bisa dipercaya, orang yang bisa dipercaya. Kita kan 38 manusia, tapi jin lagi pada ikut sholat tuh. Jin yang sudah sini ikut. Totalnya udah ada 100 ini mah. Boleh itu. Boleh. Tapi kalau ngasal bilang ya ini 38 orang doang, ini kurang 2. Ada jin ikut. Tahu dari mana? Masa nggak ada jin ikut ini? Nggak ada bisa. Jadi dia harus melihat pasti. Jadi jamaah itu sholat Jumat itu harus 40 orang. Walau minal jin, sekalipun itu dari jin. Walau kanu arba'ina faqat, seandainya dia cuma ada 40 orang. Ini pas banget nih 40 orang. Wa fihim ummiyun qasrun fit ta'alluq lam tasiha jum'atuhum.
Kalau kemudian ada 40 orang, lalu ada satu orang yang ceroboh. Ceroboh itu maksudnya orang yang bandel, gak mau belajar. Orang ini gak ngerti apa-apa, kagak bisa baca, gak bisa tulis, gak ngerti agama. Bukan gak ngerti agamanya ini karena kagak belajar, bukan karena kagak apa, bukan karena memang dia kagak mau belajar. Suruh ngaji gak mau, apa kagak mau. Ini orang datang Jumatan, satu orang, maka Jumatannya dianggap gak sah. Kenapa? Karena orang ini ada satu orang yang dianggap umiyun kosrun, orang yang umi, orang yang tidak bisa baca tulis, masih orang yang ngerti agama, tapi ceroboh, tidak mau belajar. Tapi kalau dia ini orang yang buta agama, buta tulis, buta baca, tapi orang ini semangat belajarnya, itu dianggap bukan umiyun kosrun. Dan dia ketika dia ada di situ, maka dia dianggap, maka dianggap hitungan. Maka sholatnya dianggap sah. Ingat ya, sholat Jumat ini versi ini yang kita baca ini versinya mazhab Syafi'i ini. Jadi nanti kalau dibayangin, bisa nggak kita menerapkan mazhab Syafi'i ini semua syarat di sini? Coba nanti kita bayangin. Baru 4. Jadi yang keempat adalah jamaahnya harus 40 orang. 40 orang kalau ada salah satunya orang yang nggak ngerti agama, orang yang umi, kagak ngerti baca, kagak ngerti tulis, dan dia orang yang bandel, kagak mau belajar, nggak sah sholatnya. Jadi harus dihitung. Ada 40 orang kagak di sini. Ada 40 orang. Terus ada 5 orang nih kayaknya bandel banget, kagak bisa baca, kagak bisa apa, kagak mengaji, nggak apa-apa, nggak sah udah sholat pada itu. Dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Terus yang selanjutnya adalah, nah, boleh gak taklid ikut kepada selain Imam Syafi'i? Karena menurut Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i kan harus 40 orang. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah, 4 orang juga boleh. Jadi itu 4 orang, satunya imam, 3 orang yang jamaah, 4 orang jadi itu Jumatan menurut mazhab Hanafi. Atau menurut mazhab Maliki 20 orang jadi udah Jumatan. Jadi menurut mazhabnya Maliki, boleh nggak kita Jumatan karena udah ada 40 orang nih, ada cuma 20 orang atau cuma ada 15 orang. Oh kalau gitu ikut saja kita mazhab Hanafi, 4 orang juga jadi. Boleh nggak? Boleh. Tapi walayah fi taqlidu ba'dihim. Nggak boleh, nggak cukup, cuma ngikutin sebagian doang, sebagian mazhabnya doang. Tadi mazhab Hanafi kan tadi ikut mazhab Hanafi yang memperbolehkan 4 orang. Nggak boleh cuma ikut 4 orang itu tuh sebagian. Bala buddha min taqlidihim wa ilmihim. Tapi dia wajib ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Imam Hanafi juga wajib tahu mengetahui surut tima yuqalliduna fihi indama yuqallidun. Dia harus tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut mazhab Hanafi. Jadi tadi kan gini, kita kurang 40 orang nih, tapi mau Jumatan, udah ikut aja mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh kok 4 orang jadi Jumatan. Oke, boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya adalah salah satu dari orang itu harus tahu syarat sholat Jumat menurut Imam Abu Hanifah apa? Syarat sholat Jumat menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah itu apa aja? Dan itu harus dipenuhi semua. Sama seperti wudhu. Wudhunya Imam, sering saya katakan, sering saya contohin. Wudhunya Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, nyenggol perempuan yang bukan muhrim batal wudhunya. Kita nggak bisa, pengennya nggak batal, ikut mazhab Maliki yang nyenggol perempuan yang bukan muhrim asalkan nggak pakai nafsu, nggak membatalkan wudhu. Boleh nggak ikut Maliki? Boleh, tapi harus tahu wudhunya Imam Maliki kayak apa. Wudhunya Imam Maliki itu kayak apa? Kalau lagi ngusap mukanya seperti apa? Tangannya kalau kita cuma sampai di siku, Imam Maliki harus sampai di pergelangan, apa di sini, pundak. Kalau rambut kita ini cuma sebagian, Imam Maliki semuanya harus semuanya. Harus ikut dulu, semuanya harus ikut, baru boleh. Nggak cuma udah ikut mazhab Hanafi aja 4, tapi nggak ngerti
syaratnya apa sih? Nggak tahu, nggak bisa, harus total ikut kepada mazhab itu, gitu ya. Nah, kalau kemudian dia tetap ikut, nggak ada 40 orang nih, nggak ada 40 orang, tapi kemudian dia ikut mazhab yang lain, tapi dia ngerti, wa yusannu lahum fi'luz zuhri, disunahkan bagi mereka melakukan sholat zuhur setelah itu. Dia udah tahu nih 40 orang syaratnya Imam Syafi'i, tapi nggak ada 40. Lalu dia tahu udah kalau gitu ikut aja mazhab Maliki atau ikut aja mazhabnya Hanafi, boleh kok. 20 orang aja jadi kok, boleh. Atau 5 orang aja jadi kok. Terus nah oleh Imam Hanafi nanti sholat Jumatnya begini. Imam Maliki sholat Jumatnya begini. Oke, udah selesai. Itu pun masih disunahkan sholat zuhur. Jadi mendingan gak usah ikut pindah mazhab lain, langsung aja udah sholat zuhur. Kan jadi 2 kali sholatnya, sholat Jumatan juga, dia ikut Jumatan juga, khutbah juga, habis itu dia sholat zuhur. Yang mendingan sekalian aja udah kita pakai Syafi'i, nggak ada 40 orang di sini ya, nggak ada, udah sholat zuhur kita semua, kan udah langsung selesai. Jadi nggak pakai 2 kali gitu, nggak pakai 2 kali.